Kalian sadar nggak, semenjak adanya internet dan fasilitas internet makin meluas, makin cepat, dan makin bisa dijangkau oleh siapa saja, sejak itulah evolusi dan perkembangan zaman berubah drastis. Informasi yang dulu hanya bisa didapat dari membaca buku, membaca majalah, membaca koran, nonton televisi, sekarang semakin mudah didapat dan diakses oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja, melalui internet yang terkoneksi oleh smartphone atau smart TV kita. Gara-gara internet, terciptalah media sosial sebagai tempat orang bertemu secara virtual, membagikan pengalaman hidupnya, membagikan keahlian yang dimiliki, atau membagikan aktivitas keseharian mereka. Orang-orang zaman dulu yang memiliki berbagai keterampilan atau keahlian tidak bisa dikenal secara luas dan cepat. Tapi saat ini mereka hanya perlu merekam keahlian mereka dan membagikannya ke media sosial, dan seluruh orang di Indonesia, bahkan di dunia, bisa melihat keahlian mereka itu. Di kehidupan sosial kita juga ada perubahan. Kalau kita dulu merasa aneh bila ada orang yang narsis yang suka memamerkan pribadinya ke publik, sekarang kita mulai terbiasa dengan itu. Atau bahkan kita yang dulu tidak narsis, mungkin sekarang terdorong untuk ikutan-ikutan narsis dengan mengunggah semua hal tentang diri kita ke dalam media sosial kita. Saat ini lagi hot apa yang sudah diulas dan diberitakan oleh Profesor Dr. Renald Kasali, yaitu tentang flexing, tentang memamerkan sesuatu. Orang yang sengaja membuat konten medsosnya mengenai pamer harta benda yang dimiliki, pamer kekayaan, atau pamer-pamer yang sifatnya hedon seperti itu. Ada yang memamerkan rumah mewah, mobil mewah, makanan mahal, memamerkan memiliki tumpukan uang yang banyak, dan biasanya mereka memiliki sebuah julukan sebagai seorang sultan. Tentu saja diikuti dengan nama daerah domisili mereka. Sejatinya, orang kaya sungguhan tidak mau melakukan flexing. Mereka akan risih dengan terlalu banyaknya perhatian ke mereka bila mereka melakukan hal itu. Mereka akan kehilangan privasinya dan merasa tidak nyaman. Mereka selalu ingin menjaga agar reputasi dirinya tetap terjaga. Orang kaya selalu belajar dari pengalaman dan punya cara pandang yang luas, sehingga mereka akan merasa sangat bodoh ketika harus pamer kekayaan. Mereka punya prinsip hasil dan waktu yang akan berbicara. Orang bisa melihat sendiri tanpa kita harus berkoar-koar. Orang yang kaya beneran, makin kaya akan semakin diam. Profesor Dr. Renald Kasali juga mengatakan ada sebuah pepatah yang berbunyi, "Poverty screams, but wealth whispers." Orang-orang yang suka memamerkan kekayaan yang dimiliki sebenarnya bukan orang yang kaya sesungguhnya. Orang yang baru sedikit kaya, baru sedikit punya, baru bisa membeli apa yang diimpikan sebagian orang bila punya uang, ditambah lagi dengan kemajuan teknologi saat ini yang semakin memudahkan kita untuk memamerkan sesuatu, men-trigger mereka untuk melakukan yang namanya flexing ini. Mereka akan semakin semangat lagi untuk memamerkan kekayaannya bila mendapatkan begitu banyak respons dari netizen atau warganet, seperti jumlah viewer yang makin banyak, jumlah netizen yang berkomentar semakin banyak, dan muncul di halaman pertama atau first page media sosial mereka, bahkan bila sampai viral di berbagai media sosial lainnya. Ironisnya, ketika mereka kehabisan bahan, mereka akan mencoba untuk mencari-cari ide untuk memamerkan barang apa lagi yang kira-kira menarik bagi para viewersnya. Ujung-ujungnya, mereka hanya mencari views saja. Namun, hal ini berdampak kepada kehidupan pribadi mereka. Mereka akan mencari banyak cara instan agar dirinya masih terlihat kaya, agar dapat terus membuat konten-konten semacam itu terus. Entah akhirnya mereka akan meminjam barang mewah, berhutang untuk membeli barang mahal, mengaku-ngaku barang itu adalah barang miliknya, atau mendapatkan barang-barang dengan tindakan yang merugikan orang lain. Tentunya kita berharap itu tidak terjadi. Semakin berkembang pesatnya teknologi dan informasi, harus kita imbangi dengan semakin cepatnya kita belajar. Manfaatkan semua kemudahan mengakses informasi saat ini untuk mengisi pengetahuan kita, agar kita bisa cepat menentukan mana informasi yang wajar dan tidak wajar, mana informasi yang benar dan tidak benar, mana informasi yang perlu ditiru dan tidak untuk ditiru, mana informasi yang hanya untuk hiburan belaka dan tidak untuk diikuti.
Karena sepengetahuan saya sampai saat ini, belum ada sebuah lembaga yang begitu ketat mengawasi informasi-informasi yang diunggah orang ke dalam medsosnya. Jadi tidak seperti televisi, media cetak yang punya lembaga penyunting, sehingga apa yang ditayangkan atau diterbitkan pasti sudah lolos sensor. Kita juga harus cepat mengisi pengetahuan kita agar tidak cepat dibodohi dan terpengaruh terhadap hal-hal yang diberitakan di media sosial. Paling tidak kita bisa mencerna, memeriksa kembali, dan menyaring hal-hal apa saja yang benar-benar bermanfaat untuk kita dan mana yang tidak bermanfaat dan hanya kita konsumsi sebatas untuk hiburan saja. Pertanyaannya, apakah flexing itu selalu negatif atau ada yang positif? Menurut pendapat saya pribadi, memamerkan kekayaan tentu boleh saja, asal dipamerkan di tempat yang tepat, waktu yang tepat, kepada kelompok orang yang tepat, dan tentu saja dengan tujuan yang tepat. Tidak boleh hanya bertujuan untuk memuaskan diri sendiri, untuk membuat kehebohan, atau untuk mencari hiburan semata aja. Contoh saja, bila saya adalah seorang karyawan dengan jabatan sebagai manajer atau top management, saya boleh memamerkan kendaraan saya yang mahal, jam tangan saya yang saya gunakan yang bermerek, hobi saya yang bergengsi seperti berkuda, bermain golf, berlayar, main ski, atau beramal. Saya boleh juga memamerkan tas kerja saya, tas kerja bermerek, pulpen bermerek, sepatu bermerek, baju bermerek, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk menaikkan rasa kepercayaan diri saya dan menaikkan rasa kepercayaan orang lain terhadap diri saya dan perusahaan tempat di mana saya bekerja. Baik kepada orang yang saya pimpin, kepada klien saya, kepada konsumen saya, atau rekan bisnis saya. Dan semuanya itu saya pamerkan dalam lingkup pekerjaan saya, di tempat saya bekerja, pada waktu saya bekerja, pada kelompok orang yang terlibat dalam proses kerja saya. Di luar pekerjaan, saya kembali menjadi orang biasa pada umumnya. Flexing yang negatif, seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Dan kebanyakan orang yang melakukan flexing sekarang ini menggunakan sebagai gimmick marketing untuk bisnis yang sedang mereka jalani. Mereka memamerkan seakan-akan mereka kaya karena bisnis yang sekarang mereka geluti. Mereka bertujuan ingin mengajak kalian untuk mengikuti bisnisnya agar bisa menjadi kaya seperti mereka. Apalagi dengan embel-embel kaya dengan cepat, tanpa ribet, kaya secara otomatis, instan, dan cukup sambil rebahan saja. Kalian tentu sudah bisa menebak arah pembicaraan saya kan? Ya, saya berbicara tentang bisnis money game atau skema Ponzi, di mana bisnis ini dapat berjalan sempurna bila digabungkan dengan flexing sebagai marketing promosi. Mereka ingin menjaring downline-nya sebanyak-banyaknya sebagai sumber penghasilan mereka. Tentu saja dengan konsep money game atau skema Ponzi itu, ada pihak-pihak yang diuntungkan dan ada pihak-pihak yang dirugikan. Kalian jangan sampai terjerumus ke dalam money game ini ya, hanya karena tergiur dengan kecepatan dan kemudahan mendapatkan uang tanpa adanya jerih payah dan jerih lelah yang kalian keluarkan. Kayalah dengan berproses. Jangan pernah silau dengan kekayaan orang lain yang kita lihat di medsos. Ingatlah bahwa kaya dengan melalui proses yang panjang akan sangat langgeng kekayaannya daripada menjadi kaya dengan proses yang instan. Dan ingatlah, tidak ada bisnis yang langgeng bila kita hanya berharap hanya dengan rebahan aja tanpa memutar otak kita, tanpa mengerti model bisnisnya seperti apa, tanpa mengerti pesaing kita itu siapa, tanpa mengerti kekuatan dan kelemahan bisnis kita itu apa, mustahil kita bisa menjalani bisnis dan menjadi cepat kaya. Hasil pasti sebanding dengan usaha yang kalian berikan. Usaha yang kecil pasti hasilnya juga kecil. Usaha yang besar pasti hasilnya juga akan besar. Belum pernah ada usaha yang minimum menghasilkan hasil yang maksimum dengan begitu cepat. Kurangi melihat konten-konten yang kurang bermanfaat. Saatnya untuk letakkan smartphone kalian, berdirilah dan lakukanlah sesuatu untuk mengejar kekayaanmu. Gunakanlah smartphone kalian untuk menghubungi konsumen, klien, rekan kerja, rekan bisnis, untuk promosi produk kalian, untuk menambah ilmu bisnis dan usaha kalian. Sukses itu bukan keberhasilan yang hanya dikejar sewaktu-waktu, tapi harus diupayakan tiap saat. Mereka yang hanya sesekali mencicipi keberhasilan bukanlah kesuksesan yang sebenarnya. Pepatah Tionghoa mengatakan, orang sukses tidak santai, orang santai tidak sukses.